Bani Israel tak takut sama Allah karena mereka tak nampak Allah. Bani Israel tu manusia akal. Kalau tak masuk sama akal, tak mau dia terima. Kalau selamat dia baru dia terima. Kalau ada kepentingan baru dia terima. Kalau ada keuntungan baru dia terima. Manusia sekarang begitu. Ketika punya masalah datang sama Allah. Ketika habis masalah lupa dengan Allah. Ketika ada maunya datang kepada Allah. Pada siang hari ini mencoba kita bersama mengkaji surat Al-Baqarah ayat 40, 41, 42. Kita ambil sedikit daripada surat ayat ini. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan takutlah kepadaku. Dalam ayat yang pertama, lebih tepatnya ayat yang ke-40 ini, ada 3 seruan untuk Bani Israel yang Allah minta kepada mereka. Yang pertama, kata Allah kepada Bani Israel, ingatlah nikmatku. Kemudian yang kedua, jangan ingkar janji, tapi penuhi janji tersebut. Yang ketiga, takutlah kepadaku. Ayat Al-Quran ini, sekalipun surat ini berbicara untuk Bani Israel, tapi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Zikran lil alamin atau zikra li ulil albab, pengingat, poin penting bagi orang yang berakal, pelajaran bagi orang beriman. Karakter Bani Israel itu di dalam Al-Quran banyak Allah sebut. Salah satu di antara karakternya adalah mereka suka melakukan ingkar janji. Kemudian karakter yang kedua, mereka selalu tidak pernah bersyukur akan nikmatnya Allah. Ini karakter Bani Israel. Karena setiap kali diberikan kelebihan, mereka kemudian mengingkari. Setiap diberikan keselamatan, mereka kembali kemudian keluar daripada keselamatan tersebut. Setiap diperintahkan beriman, mereka keluar daripada keimanan. Maka dalam surat yang dalam ayat yang pertama 40 tadi, wa ya Bani Israel, wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Kurang apa aku berikan kepada kalian? Sampai-sampai selalu Allah mengulang kalimat itu kepada Bani Israel, wa anni faddaltukum lil alamin. Aku lebih mendahulukan kalian daripada yang lain terhadap nikmatku, kata Allah. Selalu Allah berikan. Sampai-sampai Bani Israel ini diberikan, setiap mereka mengingkari turun Nabi, setiap mereka bermasalah turun Nabi, setiap ada masalah turun Nabi. Kenapa orang beriman harus mempelajari karakter orang Bani Israel ini? Ada alasan, ada. Apa alasannya? Karena sekarang tak ada lagi Nabi. Bani Israel pembangkang turun Nabi, melawan turun Nabi, menolak iman turun Nabi. Sekarang tidak, tapi mengikut karakter Nabi banyak. Cuman tak diturunkan kepada mereka Nabi. Kenapa tak diturunkan lagi kepada mereka Nabi? Karena ujian terberat bagi mereka. Umat terakhir tanpa Nabi, bisakah mereka tetap beriman atau tidak? Ini tujuannya. Kenapa Nabi kata ada umat yang terbaik selain daripada sahabat, yang dicintai oleh Nabi. Sampai sahabat bilang, kata sahabat, kami kan ini ada orang sahabatmu. Nabi jawab, kalian tu sahabatku, sudah mesti dicintai. Tapi ada orang yang tidak ketemu dengan diriku, tapi aku cintai mereka. Siapa mereka? Yang sudah tidak diutus Nabi, tapi menjalankan sunnahku, patuh kepada Allah. Dan selalu mengingat. Di dalam saat Syekh Said Hawa
Beliau mengatakan 20 hal yang membatalkan syahadat. Satu di antara 20 tadi, termasuk di antaranya orang yang ingkar akan nikmatnya Allah. Orang yang tak bersyukur dengan nikmat Allah, orang yang ingkar dengan nikmat Allah, orang yang mengumpat akan nikmat Allah, orang yang mencela nikmat Allah. Itu bagian daripada orang-orang yang tidak suka dengan nikmat Allah. Sehingga kalimat nikmat itu di dalam Al-Quran itu Allah gandeng. Kalau tidak syakara pasti kafara. Apa arti kafara? Arti kafara itu mengingkari. Sehingga orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah disebut kufur. Kufur nikmat. Lah kalau kufur nikmat ini itu muskilah itu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka bisa merusak daripada syahadatnya. Itu karakter yang pertama dalam dalam ayat yang 40. Ada karakter yang kedua, ingkar janji. Apa kata kaum Bani Israel? Musa, tidak hanya Nabi Musa, semua Nabi, mintakan kepada Tuhanmu kalau engkau berani bisa memintakan sesuatu kepada Tuhanmu dan selamatkan kami dari wabah, kami beriman. Diselamatkan kemudian ingkar, tetap tak mau. Sama orang hari ini sama dengan Bani Israel, secara karakter sama. Disuruh beriman, beriman. Lisan beriman, hati kufur. Lisannya beriman, hati dia yang kufur. Uniknya Bani Israel turun Nabi, dengan kekufuran turun Nabi. Sekarang tak ada Nabi. Mereka bermasalah, tinggal datang ke Nabinya minta ampun. Tolong ampunkan kepada Allah dosa-dosa kami. Kami yakin, kami janji bertaubat. Setelah dimintakan ingkar lagi, turun lagi Nabi. Sekarang tidak. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Manusia sekarang atau Bani Israel? Manusia sekarang jauh lebih berbahaya daripada Bani Israel. Mereka tidak ada Nabi, mereka hanya ada orang-orang saleh. Dan itu pun ketergantungan. Jika orang soleh yang dekat dengan Allah, yang benar-benar soleh, bukan orang alim tapi yang mau cinta terhadap dunia. Sehingga karakter ingkar terhadap janji itu menular, terus menular. Makanya Allah katakan kepada Bani Israel, wa'afu, kalian tepati janji kalian. Karena karakter Bani Israel diantaranya adalah, hei orang-orang beriman, jangan kalian seperti Bani Israel yang ingkar terhadap janjinya. Dengan keingkaran mereka, aku murka kepada mereka, kata Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, takutlah kepadaku, kata Allah. Bani Israel tak takut sama Allah karena mereka tak nampak Allah. Bani Israel itu manusia akal. Kalau tak masuk sama akal, tak mau dia terima. Kalau selamat dia baru dia terima. Kalau ada kepentingan baru dia terima. Kalau ada keuntungan baru dia terima. Manusia sekarang begitu. Ketika punya masalah datang sama Allah. Ketika habis masalah lupa dengan Allah. Ketika ada maunya datang kepada Allah. Ya Allah, aku belum dapat jodoh, datang kepada Allah. Selesai menikah hilang cerita, Tuhan pun tak masuk lagi. Ini karakter. Uniknya Bani Israel ada Nabi. Manusia sekarang tak ada Nabi. Sahabat tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Yang tersisa orang-orang saleh. Makanya kenapa Nabi katakan yang terakhir, umat terakhir itu, kalau mereka berpegang teguh dengan agama, maka itulah umat terbaik, kata Nabi. Kenapa kok bisa dikatakan umat terbaik? Di tengah banyaknya fitnah, mereka masih berpegang teguh dengan agama, itu yang paling baik, kata Nabi. Karena sulit. Di tengah huru-hara atau prahara, fitnah-fitnah yang tersebar, banyak manusia yang goyang dengan pegangan dia. Sehingga kalau ulama bilang, berpeganglah dengan pohon yang begitu keras sehingga engkau tidak goyang. Karena ilalang itu dia akan mengikuti kemana pergi angin. Angin bertiup ke kanan, dia ke kanan. Angin bertiup ke kiri, dia ke kiri. Yang ditakutkan oleh Nabi, umat muslim seperti itu di akhir zaman. Mereka goyang dengan zaman, mereka goyang dengan dunia, mereka goyang dengan masa. Ini poin penting, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan Allah. Mereka tak berpegang teguh dengan keimanan. Maka persoalan keimanan, persoalan tauhid, persoalan akidah, persoalan yang paling berbahaya di akhir zaman. Tapi itu yang paling menyelamatkan.
Apa kata para ulama? Kata para ulama, orang yang selamat di akhir zaman yang berpegang teguh dengan akidah yang kuat. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu pernyataan para ulama, ada penyebab 5 penyebab penyimpangan akidah. Satu di antara terjadinya penyimpangan akidah itu tidak berpegang teguh dengan akidah yang benar. Dalam bahasa lainnya, bodoh terhadap ilmu tauhid yang benar. Sehingga kita tidak tahu itu goyang. Saking kita tak berilmu tentang hal akidah dan tauhid tadi, yang tadinya salah bisa dibenarkan, yang tadinya benar bisa disalahkan. Ini persoalan tauhid. Maka orang yang berpegang dengan tauhid akidah itu seperti berjalan di atas paku. Dia harus jalan pelan-pelan, pelan-pelan sekali. Kalau kenceng-kenceng tertusuk. Sama seperti manusia atau telur yang berada di atas ujung tanduk. Itu tinggal angin bertiup kencang, jatuh kalau dia tak kuat. Tapi kalau dia kuat, itu yang paling baik. Maka kata Nabi, orang yang berjalan, orang yang hidup di akhir zaman itu seperti sedang memegang bara api. Saking harus berhati-hatinya. Karena kalau tidak berhati-hati terjerumus. Nah, apa kuncinya? Kuncinya cuma satu, kata Nabi. Apa kuncinya? Berpegang teguh dengan tali agama. Wa'tasimu bihablillah. Bagaimana caranya berpegang teguh dengan tali agama? Memperkuat akidah. Bagaimana caranya? Mencari akidah yang benar. Bagaimana cara datang dalam halakat yang benar? Dan ini poin penting. Karena kata Nabi, posisi akhir zaman akan seperti itu. Yang selamat yang berpegang teguh. Kenapa? Karena fitnah itu tersebar luas. Sehingga orang beriman, yang berakal, yang beriman, yang berilmu, yang nampak, yang jelas, yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang iman, mana yang tidak beriman, mana yang iman, mana yang syubhat, mana yang haram, mana yang halal. Hanya orang beriman yang tahu. Siapa mereka? Yang berpegang teguh dengan tali agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.